Kita kembali lagi ke siaran Ruang Publik KBR, masih bersama saya Ines Nirmala dan juga Ibu Wendy Haryanto, Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute. Hari ini kita membahas seputar keterjangkauan hunian dan dampaknya untuk Jakarta. Siaran Ruang Publik KBR juga bisa Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua dan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM. Dan tadi sebelum jeda kita juga sudah ada pendengar yaitu Jimmy dari Durensawit Jakarta yang bertanya nih Bu Wendy seputar bagaimana sih cara yang mudah supaya bisa mendapat kredit rumah. Em, KPR itu biasanya lebih mudah dari KPA, Mhm. ya. Jadi karena bank-bank itu merasa lebih secure kalau itu sesuatu yang landed, rumah itu biasanya sebagai suatu objek yang untuk diberikan loan, karena itu sesuatu yang lebih gampang didispose dibanding sesuatu yang bentuknya stack ya, kayak apartemen Mhm. gitu. Nah, ini pertanyaannya terus terang agak saya juga nggak tahu kondisinya seperti Ya. apa, Pak Jimmy. Mhm. Tapi biasanya bank itu melihat daripada struktur income. Jadi income-nya dari Pak Jimmy itu kalau bisa misalnya nih Pak ya, 10 juta sebulan. 30% itu yang dia lihat. Kalau Bapak itu 30% itu ternyata dinyatakan sama dia, oh dengan segala yang Pak Jimmy miliki sekarang, cicilan yang ada ataupun kira-kira pengeluaran untuk keluarga, ke anaknya berapa and so forth, Mhm. 30% ini masih tersisa. Nah, 30% ini yang bisa dijadikan sebagai bentuk untuk cicilannya daripada rumah tersebut. Jadi kalau di breakdown, kalau Pak Jimmy itu masih ada 30% spare-nya, itu sebetulnya bisa mestinya. Gitu. Mhm. Jadi bank cuma ngeliatnya gini, misalnya Pak Jimmy apalagi kalau belum berkeluarga, oh lebih mudah biasanya. Kalau sudah berkeluarga anak 5 gitu kan, Iya. dia udah ngitung wah kira-kira satu anak gini itu semuanya ada sistemnya tuh, dia ngitung satu persatu. Nah, terus misalnya Pak Jimmy udah ada cicilan mobil atau ada apa, terus 30%-nya kepotong jadi 20%, itu pasti dia nggak kasih Iya. Jadi gitu. bank akan Jadi melihat sebetulnya dari situ aja. kemampuan dan juga beban kita ya dibandingkan dengan Betul. penghasilan. Kalaupun dia minta ataupun misalnya dia mau approve, biasanya kalau kondisinya seperti itu dia akan minta DP lebih besar Mhm. atau jangka waktu lebih pendek. Atau kolateralnya, misalnya ada penjamin. Mhm. Kalau punya paman, punya tante, punya siapa yang misalnya punya kredit solid di satu bank, Mhm. nah itu minta sebagai penjamin. Itu biasanya Oke. banknya mau. Oke, gitu. Terima kasih Bu Wendy penjelasannya dan ini juga kita bacakan komentar lain yang sudah masuk ya Bu Silakan, Wendy ya. silakan. Ini berikutnya dari Urvia MLH. Ini bertanya nih, menurut JPI, rumah susun subsidi merupakan salah satu solusi untuk hunian terjangkau di Jakarta. Nah, bagaimana nih Bu Wendy? Apakah bisa jadi solusi rumah susun subsidi ini untuk hunian terjangkau? Rumah susun bersubsidi itu bagus untuk kalangan kerja informal. Mhm. Jadi begini, saya coba refer kepada salah satu program daripada pemerintah daerah kita ya. Nah, itu adalah DP 0. Masih Iya, ingat ya, Mbak Ines ya, betul. DP 0. Waktu itu DP 0 itu dengan maksimum income 7 juta, sekarang jadi 14 juta ya, Iya. dinaikkan kan sama dia. Karena kenapa? Banyak yang income 7 juta, tapi informal sektornya. Jadi waktu dia ke bank untuk menjadikan orang-orang ini pemilik apa yang minta Mhm. pinjaman ke bank, mereka tidak bankable karena dia Oke. informal sektornya. Tidak ada yang bisa menjamin mereka. Atau apalagi banyak yang saya dengar juga adalah para pengemudi Gojek kita itu income-nya di atas 7 juta sebulan. Kalau rajin Mhm. ya, itu kan Iya. sistem rajin. Tapi kan itu tidak bankable. Angkanya Mhm. tidak bisa dijamin akan sama setiap bulan. Mhm. Nah, bank kalau begitu dia khawatir, dia lebih memilih sesuatu yang stabil. Ya, karena itu namanya cicilan ya. Jadi dia harus ada assurance bahwa kalau tiap bulan itu pasti akan mendapatkan cicilannya gitu. Tapi kalau tiap bulan naik turun, itu dia nggak akan bisa. Nah, perumahan subsidi itu baik sebetulnya untuk masyarakat dalam kategori ini.
Nah, Yang saya nggak kategori bilang hanya informal ya? betul, nggak cuman yang income-nya segini loh. Banyak orang-orang yang income-nya 30-40 juta tapi itu informal, ada aja gitu. Mhm, Dan itu nggak bankable juga, bingung banknya. Ya kan di situ. mhm, Nah, yang seperti ini sebetulnya bagus untuk perumahan-perumahan subsidi, terutama kita punya masyarakat kan banyak nih yang sekarang masih tinggalnya di daerah-daerah yang boleh dibilang apa ya, nggak kumuh juga, tapi kayak kampung kota lah, iya, ya kan? Kampung kota kita itu sebenarnya nggak kumuh, tapi itu mhm, rumahnya milik dia, tanahnya bukan milik dia. Tapi dia tinggal di sumber ekonomi kota, yaitu di tengah-tengah kota. iya, Terus kita nggak bisa juga geser, karena dia itu adalah support daripada kota. Our office boys, our drivers, our mhm, catering lady yang jualan SIM card, yang mhm, jualan apa. Kalau dipinggirin ke pinggir kota, kita yang pusing nanti. iya, Justru mereka mau tetap di tengah kota, ya kan? Di mhm, situ. Nah, caranya gimana supaya ada? Nah, ini beda dengan affordable housing yang tadi ya, Mbak ya. mhm, Itu lain lagi. Ini kita oke, bicara subsidized housing. Kalau di luar negeri itu selalu ada biasanya. Jadi untuk masyarakat-masyarakat seperti ini dibentuklah suatu perumahan vertikal pastinya mhm, itu subsidized mhm. karena mereka dari sektor informal Hmm, gitu. gitu. Jadi, ada yang disubsidi, ada juga hunian terjangkau, itu beda ya? Betul, beda-beda. Kalau hunian Oke. terjangkau yang saya tadi refer pertama itu adalah Mhm, untuk kita punya workforce, income-nya bagus, semuanya mhm, bagus, mhm, karirnya sedang naik ya. mhm. Tapi nggak ke Uber gitu, Iya, dengan kita betul. kita punya availability di market dan affordability-nya dia tuh gap-nya tinggi sekali. Mhm, Itu mhm. lain gitu. Subsidize itu bagus untuk masyarakat or orang-orang yang seperti ini. Baru kena layoff misalnya Iya, ya kan, tapi kondisi-kondisi seperti ini banyak yang di layoff ya, mhm, kasihan ya. Nah, iya, subsidized housing is good untuk itu gitu. oke. Dan kalau kita membicarakan seputar workforce yang mereka ini Hmm. katakanlah area bekerjanya di kawasan perkantoran Sudirman atau Rasuna Hmm. Said gitu. Kita lihat kan di daerah sekitar situ tidak ada hunian yang terjangkau. Nah, ini bagaimana solusi dari Bu Wendy yang bisa ditawarkan supaya di daerah tersebut bisa Hmm. ada hunian terjangkau yang juga itu walking distance misalnya dari kantor mereka. Banyak Mbak Ines, kalau Mm-mm, kita mau melihat membuka mata kita ya, mhm, jadi kita jalan-jalan di area CBD kita, mhm, lebarin dikit ya, agak satu satu lingkaran lebarin dikit. mhm, Itu banyak sekali kampung kota. iya, Jadi area-area yang secara organik itu tumbuh. mhm, Ya, jadi tidak dikapling-kaplingin, tidak apa, organically itu grows mhm, karena demand untuk orang-orang pindah ke daerah situ karena kerjaannya di situ, ya mhm, kan? Nah, hal-hal seperti ini tanah-tanahnya biasanya tidak tersertifikat, itu membutuhkan memang tangan dari pemerintah nasional maupun pemerintah daerah untuk merubah zoningnya. Jadi mhm, kalau itu bisa dizoningkan menjadi mhm, affordable housing, ya mhm, seperti tadi special economic zone. Saya ngambil contoh special economic zone ya. mhm, Let's say special housing zone. Biasanya iya, kita bilangnya gitu iya, ya, special housing zone, di mana di area tersebut didedikasikan untuk pembangunan affordable housing. mhm, Nah, itu akan baik sekali. Para pengembang juga saya rasa selama itu masih bisa membuat bottom line-nya tuh nggak merah ya Mbak ya, biru masih mhm, tetap di situ, masih ada profitability di situ untuk membangun, dia akan jalan, mhm, nggak ada masalahnya. Yang bisa dijalankan juga salah satunya adalah pemindahan daripada kewajiban-kewajiban pengembang ke situ, mhm, kan bisa. Jadi kita convert bentuknya menjadi pembangunan affordable housing. oke, Ya, it's a lot of effort dan bottom line-nya sih sebenarnya political will-nya ada atau tidak kalau saya mhm, lihatnya, iya. gitu ya. Dan sejauh ini bagaimana, JPI berkolaborasi dengan pemerintah kota gitu ya untuk, membangun impian kita bersama, rumah terjangkau di tengah kota Jakarta? Amin, saya juga mau. Ya, Gini, pertama-tama kita mesti build awareness-nya. mhm, Kita mesti lihat demand-nya ada seberapa banyak dan mhm, apa yang terjadi sekarang itu dengan perumahan-perumahan terjangkau untuk kita punya workforce yang sekarang sudah dibangun. Jadi kondisinya itu seperti apa. Nah, hal-hal seperti ini itu mesti digabungkan menjadi satu, di mana kita berikan sebagai suatu bukan laporan, tapi sebagai suatu fakta. Ya, kondisinya sekarang adalah seperti ini. Kita pindahkan mereka ke daerah-daerah seperti Kerorotan, ke Rawabebek, ke mana lagi tuh?
ujung-ujung, pun Iya, jauh-jauh dari daerah-daerah betul. sebelah sana. Kerjaannya adanya di Jakarta. Mhm, Kan mereka balik lagi. Udah gitu habis ongkos transport. betul. Ini mendingan dia tinggal aja, dia numpang sama siapa di sini, dia tetap di Jakarta. Mhm, Tetap, tapi dia nggak, sananya kosong. So, kalau saya nggak salah dengar, 30% kita punya rumah susun itu kosong ya. iya, Karena mereka kembali lagi. iya. Nah, apa yang harus kita jalankan? Kita coba cari alternatif ways. Jadi misalnya kalau dibilang, kalau affordable housing itu daerahnya di zoning seperti itu, nanti akan banyak kendala, misalnya dari policy, dari apa. Oke, misalnya bagaimana kalau misalnya kita bekerja sama dengan BUMD. BUMD kita itu banyak sekali lahan kosongnya, Mhm, ya kan? Atau yang sudah terbangun juga. Kita bicara kayak misalnya Pasar Jaya. mhm, Sekarang pasar-pasar tuh banyak yang tidak performing sebaik dulu. Karena mhm. orang sekarang udah lebih senang ke supermarket, pasar modern, dan sebagainya. Sementara lokasi-lokasinya itu semua di tengah kota. Iya, Pasar-pasar kita tuh nggak ada loh, di pinggir-pinggir semuanya tuh iya, bagus daerah-daerahnya, ya kan? Dan tanahnya tuh lumayan besar biasanya. Kita bisa membangun di atas pasar. Malah itu jadi jauh lebih enak sebetulnya. Pasarnya kita olah lebih baik. Sekarang pasar pasar Jaya yang terbagus itu katanya yang di Blok M ya. Itu keren banget loh. Saya pernah iya. masuk sekali, itu udah bagus sekali. Diperbaiki, dimodernisasi. Di atasnya kita bangun apartemen atau rumah susun yang terjangkau di sebelah situ. Mhm, Kan bisa. iya, Pengembangnya itu dana dari mana? Oh, mereka kan ada kewajiban nih. Ya mhm. kan, kewajiban-kewajiban itu bisa dikonvert dan menjadikan bentuknya adalah tempat tinggal, rumah susun. Ini kan tinggal bangun, tinggal kita serah terimakan kembali ke pemerintah kota. Wah, ini salah satu solusi yang menarik ya, Itu salah membangun di satunya, yes. atas Tapi lahan pemerintah. betul, tapi ini berarti bukan Mhm, masif ya. Jadi kalau mhm, kampung kota itu kan bisa banyak gitu kan, betul. karena areanya besar. Gitu. Mhm, Kalau pasar itu kan paling bisa 1 tower, 2 tower, ya kan. mhm. Nanti cari lagi pasar yang mana 1 tower, 2 tower gitu. Jadi tersebar kalau gitu. Nah Iya, itu bedanya di situ. Tapi baik. jalannya ada aja. Mhm. Kalau mau dilihat sih ada aja. Oke, baik Bu Wendy, kita akan berbincang lebih jauh lagi seputar keterjangkauan hunian dan dampaknya untuk Jakarta. Tapi sekarang kita harus jeda lagi sejenak dan pastinya Ya. kita masih mengajak pendengar Ruang Publik KBR untuk ikut bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181 dan juga kita nanti akan masih bacakan komentar yang masuk lewat Instagram @kbr.id. Jadi jangan kemana-mana, tetap di siaran Ruang Publik KBR.